sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini siswa-siswi dapat belajar secara baik. Silakan. Baik, terima kasih ya. Dari teman-teman dari tim Pro mengatakan bahwa dari pembelajaran daring saja kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Ya, memang di mana saja dan kapan saja. Apakah teman-teman yakin dari tim Pro bahwa dalam mengikuti pembelajaran daring secara online itu membuat kita KBM-nya menjadi efektif? Oke, baik. Dalam pembelajaran daring ini ada efek untuk menumbuhkan kreativitas siswa. Karena setiap siswa wajib untuk belajar. Mereka mempunyai keuntungan dalam melaksanakan pembelajaran daring. Karena di situ dalam pembelajaran daring mereka dapat mengakses internet dengan baik, belajar untuk menggunakan aplikasi online secara baik, sehingga dampak-dampak negatif pun tidak muncul. Instruksi? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Tadi dari tim Pro mengatakan bahwa dapat mengakses internet dengan baik. Ya, memang. Tetapi apakah ada teman-teman yang ada smartphone dan ada teman yang tidak? Nah, upaya apa yang dilakukan oleh tim Pro untuk membantu teman-teman yang tidak memiliki smartphone? Saya sebagai tim Pro, apabila ada teman saya yang tidak memiliki handphone, saya dengan rela hati akan berbagi agar dia pun tidak merasa terhambat oleh proses pembelajaran. Sebagai orang siswa, apabila kita merasa ada hati nurani, pasti kita memiliki rasa sedih apabila teman kita sendiri yang bersama-sama dengan kita tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara baik oleh karena terhambatnya penyediaan alat komunikasi. Waktu untuk berbicara satu dari tim Pro selesai, ganti berbicara satu dari tim kontra. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya. Belajar secara daring tentu memiliki tantangannya sendiri. Siswa tidak hanya membutuhkan suasana di rumah yang mendukung untuk belajar, tetapi juga koneksi internet yang memadai. Dalam proses pembelajaran daring, ada beberapa kesulitan yang dihadapi siswa. Yang pertama, jaringan internet yang level. Sistem pembelajaran daring dapat berjalan efektif jika jaringan internetnya bagus. Sebaliknya, ketika jaringan internetnya buruk, maka secara otomatis proses kegiatan belajar mengajar atau KBM online pasti terhambat. Yang kedua, kuota internet terbatas. Orang tua yang terkena COVID-19 pasti akan kesulitan untuk membelikan kuota internet, terutama orang tua yang secara ekonomi tidak memadai. Hal ini perlu dipikirkan secara matang oleh pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kasihan juga orang tua, mereka sudah terbebani karena di PHK oleh perusahaan, ditimpa lagi oleh beban keharusan membeli kuota internet. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar tidak efektif. Sistem pembelajaran daring tentu tidak efektif. Seperti pembelajaran di sekolah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, misalnya pengurangan jam mengajar. Guru-guru yang biasanya mengajar 4 jam di sekolah terpaksa hanya mengajar selama 1 jam. Dampak lanjutnya, peserta didik akan kesulitan memahami materi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi berhadapan dengan mata pelajaran program MIPA, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Keempat pelajaran ini tentunya membutuhkan Waktu interupsi bersama. Instruksi. Baik, seperti yang Anda katakan tadi bahwa penyediaan alat komunikasi karena ekonomi keluarga. Sekarang Kemendikbud sangat membantu para siswa di masa pandemi ini, seperti pemberian bantuan. Apakah pemberian bantuan itu tidak cukup sehingga penyediaan alat komunikasi pun tidak dapat dilakukan? Terusnya. Baik. Dari teman-teman mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah, apakah teman-teman yakin semua siswa
pun merupakan dilakukan dengan suatu penilaian. Anda kalau berada di pihak keluarga yang berada di posisi atas, tidak mungkin Anda akan mendapat bantuan, karena otomatis Anda sudah merasa bahwa penyediaan alat komunikasi pun sudah serasa mudah, sehingga pembelajaran daring ini penyediaan alat komunikasi dalam secara baik pun dapat dilakukan, karena bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu agar para peserta didik tidak terpapar pandemi COVID-19. Penyediaan alat komunikasi juga sebagai seorang siswa. Waktu interupsi selesai, silakan melanjutkan pidato. Baik, saya akan melanjutkan pidato saya. Saya tetap tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring. Walaupun sistem pembelajaran ini dapat menghindari penyebaran virus corona, tetapi menurut kami tidak sangatlah efektif untuk pembelajaran daring. Karena pembelajaran daring ini membutuhkan alat-alat elektronik seperti handphone dan laptop. Beberapa siswa pasti mempunyai kendala masing-masing dari cara menggunakannya maupun pengeluarannya. Yang digunakan untuk membeli paket data. Dan menurut saya, setiap keluarga memiliki pendapatan berbeda. Dari segi pemahaman ini sangat tidak efektif dikarenakan daya serap siswa yang sangat menurun. Memang benar, dengan adanya pembelajaran daring ini maka akan mencegah penyebaran COVID-19. Namun, apakah kita dapat mencegahnya dengan mematuhi protokol? Waktu interupsi kedua. Interupsi berbicara tentang pembelajaran daring yang tadi saudara katakan, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan yang waktu tatap muka 4 jam, sedangkan kalau pembelajaran daring dilakukan 1 jam. Yang kita lihat di situ pembelajaran daring saya sangat setuju, karena dengan adanya pembelajaran daring itu meningkatkan siswa dalam proses mencari informasi, dan yang paling terpenting itu adalah upaya dari pemerintah sehingga kita dapat terhindar dari COVID-19 karena adanya pembelajaran daring. Interupsi, apakah teman-teman dari tim pro masih tetap yakin dengan adanya pembelajaran daring dapat membuat kita untuk mampu dan bisa Interupsi. Saya tetap masih yakin dengan dilakukannya pembelajaran daring, karena dengan pembelajaran daring sendiri membuat para siswa untuk menumbuhkan karakter bahwa sebagai siswa harus tetap belajar walaupun terhambat apapun, karena demi mencapai cita-cita mereka harus tetap melaksanakan proses belajar tanpa harus memikirkan kendala yang dihadapi, sehingga dalam pembelajaran daring juga para peserta didik tetap peka terhadap perubahan. Dengan adanya perubahan pada saat ini membuat para siswa agar mereka tidak ketinggalan ke teknologi, sehingga mereka juga berusaha untuk tetap belajar walaupun dilakukan secara daring. Waktu selesai, ganti pembicara kedua dari tim pro menyampaikan pidato. Ya baik, terima kasih buat kesempatan yang saya peroleh. Saya akan mempertegas pembicara satu. Dengan adanya pembelajaran luring, artinya pembelajaran yang dilakukan secara online. Dengan adanya pembelajaran luring pun, pembelajaran daring, kita akan semakin menambah wawasan berpikir. Dalam hal ini, siswa-siswa diajarkan untuk semakin hidup tergantung berkaitan dengan IT. Yang kita jumpai di sini persyaratan sebagai berikut, yaitu di bawah pengendalian langsung
dari alat lainnya seperti handphone, Android, siswa-siswa akan melakukan, sehingga di bawah pengendalian langsung dari sebuah sistem tersedia untuk penggunaan secara real atau time, tersambung pada suatu sistem dalam pengoperasian bersifat fungsional dan siap untuk melayani. Tujuan pembelajaran daring di sini yaitu memudahkan komunikasi dalam menyampaikan materi dalam bidang pendidikan yang dilakukan jarak jauh, sehingga lebih memudahkan siswa-siswa yang lain dalam proses ini yang memiliki rumah di kejauhan. Karena dengan adanya pembelajaran online, siswa-siswa akan lebih mudah dalam mendapatkan materi, sehingga tujuan pembelajaran daring umumnya diperuntukkan metode ajar yang tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga kita terhindar dari COVID-19. Dalam hal ini, pembelajaran daring ini membawa manfaat positif yang sangat baik bagi setiap siswa-siswi. Dengan adanya pembelajaran daring pun, siswa-siswi akan berpikir dan mendapat dampak positif sebagai berikut. Yang pertama, memunculkan kekreatifan bagi anak. Waktu interupsi pertama. Baik, terima kasih. Tadi tim pro mengatakan dalam mendapatkan materi memang media belajar seperti buku dapat membantu, tetapi dalam mengikuti atau melakukan kegiatan pembelajaran daring harus membutuhkan smartphone atau laptop. Nah, di mana kami dari tim kontra tetap tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring, karena dalam masalah ekonomi contohnya seperti kuota internet, untuk masalah ekonomi contohnya seperti orang tua susah untuk mencari dana atau uang untuk membelikan kuota internet dan masalah jaringan, dan kami tidak setuju dengan adanya pembelajaran. Interupsi. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah tidak hanya duduk dan diam. Mereka tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan bahwa para pelajar tidak kesulitan dalam belajar, sehingga pembelajaran daring pun sangat diperuntukkan bagi siswa-siswi, sehingga dalam masa pandemi COVID-19 ini mereka dapat terhindar. Baik, tadi teman-teman bilang mengatakan kalau pemerintah mengusahakan, memang pemerintah tidak diam dan tetap mengusahakan untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Tetapi bantuan dalam jaringan ini saya rasa tidak memang, karena memang kami di dalam pedesaan itu mati lampu saja sudah membuat jaringan untuk hilang. Interupsi, ya, saya akan lebih memperjelas lagi. Saya tidak setuju dengan argumen saudara, di mana pembelajaran online itu mengajarkan kita seperti yang pembicara satu tadi sudah ilustrasikan, di mana jika di suatu tempat dan misalnya suatu ruangan di antara kita dan hanya terdapat 5 atau 6 orang saja yang memiliki smartphone dan di tempat yang berjaringan, maka dia akan mencari otomatis. Waktu interupsi pertama selesai. Silakan melanjutkan pidato. Ya baik, saya akan melanjutkan pidato saya. Dampak positif belajar daring yaitu memunculkan kekreatifan bagi anak. Anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Dalam konteks keluarga ini sangat besar, karena ketika kita bersekolah dengan tatap muka, setiap waktu kita, setiap kesempatan kita berikan untuk sekolah. Karena kita sebagai pelajar, kita sering ke sekolah. Tapi dengan adanya pembelajaran daring, kita sebagai siswa-siswi semakin dekat hubungannya dengan keluarga. Dalam konteks ini kita akan membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengerti, keluarga yang hidup tentram. Dalam konteks ini hidup tentram bukan berarti kita harus memiliki sesuatu yang mewah, tapi butuh komunikasi, butuh hubungan yang lebih erat dengan keluarga. Ya, silakan. Iya, waktu selesai ganti pembicara. Silakan pembicara kedua dari tim kontra. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya dari tim kontra akan menyampaikan argumen dan memperkuat argumen dari pembicara pertama. Baik, kami dari tim kontra tetap tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring, karena dalam mengikuti pembelajaran daring saja memiliki banyak dampak. Yaitu pertama, kurangnya interaksi antara guru dan para murid. Kedua,
menjaga argumen saya. Yang ketiga, kurangnya interaksi antara guru dan para murid. Interaksi antara para guru dan murid ini saya rasa sangat terganggu. Karena apa? Karena guru sangat sulit untuk mengontrol anak apakah dia belajar. Memang ada orang tua yang membantu untuk Waktu interupsi. memang ada orang tua yang membantu untuk mengontrol. Ya, waktu dan kesempatan saya berikan. Tadi Anda bilang interaksi antara guru dan siswa tidak memungkinkan. Sebenarnya di dalam proses pembelajaran daring ini mempunyai keuntungan, yaitu interaksi antara guru dan siswa lebih terjalin. Apakah Anda di sekolah dapat berinteraksi secara baik? Dengan adanya pembelajaran daring ini, dalam pelaksanaan dalam melakukan interaksi, siswa-siswi dengan senang hati mereka akan terus belajar dan saling komunikasi antara guru dengan guru, sehingga mereka dapat memahami setiap materi yang diberikan oleh guru. Dan yang tadi Anda katakan juga bahwa anak stres. Tidak semua anak stres. Apakah Anda belajar terus-menerus? Apakah Anda stres? Bagaimana dengan negara ini? Jika Anda stres, bagaimana Indonesia akan maju? Indonesia membutuhkan anak-anak yang mampu untuk membangkitkan negara yang lebih baik. Baik, kalau saya tentang pembelajaran daring itu, tadi saya mendengar saudara katakan bahwa tugas-tugas menumpuk. Sebagai siswa yang cerdas, siswa yang berpendidikan, siswa yang berwawasan luas, yang harus membagi jadwal. Dalam konteks ini, jika ada tugas, jangan berpikir begini, oh saya tunda. Yang tidak perlu ada yang tunda. Karena ketika kita menunda, baru akan munculnya penumpukan tugas. Dan di sisi lain, Waktu interupsi selesai. Lanjutkan pidato. Baik, di sini saya akan menambahkan argumen saya. Kami tetap tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring karena dalam mengikuti atau melakukan kegiatan pembelajaran daring tentu memiliki banyak dampak. Terutama yang pertama itu dampak negatif adanya pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang dilaksanakan secara daring juga menimbulkan banyak dampak negatif. Dampak negatif pembelajaran daring yaitu pertama, pembelajaran daring dinilai kurang efektif karena pembelajaran melalui daring membutuhkan usaha para siswa dalam memahami materi dan konsep yang disajikan dan disampaikan melalui video, PowerPoint, dan kelas lain. Kedua, keterampilan dalam penggunaan teknologi. Masih banyak pihak pengajar bahkan yang diajar mengalami kebingungan dalam menggunakan media pembelajaran seperti Zoom, Classroom, Google Classroom, Waktu selesai. Pembicara